Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Arif Fatin Fadlullah, mahasiswa jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Pada saat ini, saya sedang melaksanakan PKL Integrasi SKM Penggerak Desa, Universitas Negeri Semarang, tahun 2021. Adapun manfaat dari program PKL Integrasi yang saya laksanakan, yaitu menambah pengetahuan serta mengetahui cara berperilaku di saat pandemi COVID-19. Adapun hambatan dari program PKL integrasi yang sudah saya laksanakan, seperti masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat serta percayanya mereka terhadap berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Saran saya untuk program-program yang sudah saya laksanakan dan juga untuk program PKL integrasi pada tahun 2021 ini adalah semoga program yang sudah dilaksanakan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa, serta untuk program PKL integrasi, semoga bisa terkoordinir lebih baik lagi untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Rismawanto, manajer unit PLTU Belitung. Mengenai manfaat program pengendalian COVID, yang pertama adalah kita bisa menekan jumlah penderita COVID yang ada di PLTU Belitung. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah memberikan peningkatan kesadaran pentingnya pemeliharaan kesehatan karyawan. Untuk saran atau evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian COVID, yang pertama adalah perlunya monitoring yang ketat dan efektif terhadap pelaksanaan program-program di lapangan. Kemudian yang kedua, harus sering meningkatkan mengingatkan kembali ke karyawan mengenai pentingnya pengendalian COVID, yaitu bisa dengan arahan, himbauan, kemudian kita bisa juga menggunakan banner atau spanduk, baliho di banyak tempat agar teman-teman lebih ingat akan pengendalian COVID. Mengenai hambatan pelaksanaan program pengendalian COVID, yang pertama adalah aturan ini hanya berlaku di unit, sementara pelaksanaan di rumah kami yang di unit agak kesulitan dalam melakukan pemantauan. Dan kemudian yang kedua, mengenai tingkat kesadaran karyawan terhadap pentingnya pengendalian atau usaha pencegahan penyebaran COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi SPDI, Kepala Sekolah SD Negeri 17 Padau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah, di SD Negeri 17 Padau kami mendapat kegiatan PKL dari mahasiswa atas nama Arif Fatin Fadlullah, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Setelah kegiatan yang dilaksanakan olehnya, maka untuk materi perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi dapat dipraktekkan oleh anak didik kami yang awalnya mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, tetapi setelah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Arif Fatin Fadlullah, maka kegiatan tersebut dapat menjadi lebih baik, lebih rutin, lebih kontinu, dan semoga dapat dilaksanakan seterusnya berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Adapun hambatan perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi, masih rendahnya kesadaran anak didik untuk mempraktekkan bagaimana cara hidup bersih dan sehat, terutama cara mencuci tangan, kemudian cara praktek menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Masih ada di antara murid yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian mencuci tangan tidak pakai sabun. Tapi alhamdulillah hambatan itu dapat teratasi setelah adanya kegiatan PKL di sekolah SD
SD Negeri 17 Badang ini. Saran dan masukan kami untuk Ananda Arif Fatin Fadlullah, semoga kegiatan yang dilaksanakan ini yang telah dipandu oleh kampus dan fakultasnya bisa dilaksanakan di masa-masa yang akan datang berkelanjutan dan bisa diterapkan kepada masyarakat atau kepada siswa di sekolah yang lain, di organisasi yang lain, sehingga perilaku hidup sehat bisa dilaksanakan tidak hanya di sekolah tetapi di seluruh lapisan masyarakat. Evaluasi yang dapat kami sampaikan kepada Ananda Arif Fatin Fadlullah adalah karena sasarannya adalah anak didik sekolah dasar, maka untuk penyampaian materi ke depan nanti alangkah baiknya lebih banyak kepada praktek seperti yang sudah Ananda lakukan, sehingga anak didik akan lebih mudah meniru bagaimana perilaku hidup sehat dan bersih di masa pandemi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada Ananda Arif Fatin Fadlullah yang sudah melaksanakan PKL di sekolah kami. Semoga ilmu yang diberikannya bermanfaat bagi anak didik kami, mulai dari sekolah, lingkungan keluarga, dan di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Faris Bisiti Jaga. Saya SDK 3 di PLTU Sugeng. Dari sisi manfaat, jelas yang pertama adalah kesehatan sumber daya manusia adalah prioritas utama kami, karena kami memproduksi perusahaan yang memproduksi listrik, jadi kami membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup. Hambatan terbesar dalam penegakan pengendalian COVID ini sebenarnya di dalam yang dilakukan adalah dari SDM-nya sendiri. Jadi kita tahu sendiri bahwa kemarin pada saat dalam rentang 2 tahun pandemi COVID ini banyak sekali informasi-informasi yang salah beredar di media sosial. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ini ada yang terkena hoax. Gitu. Jadi evaluasi dari program-program kita, yang pertama kita sudah sampaikan tadi masalah hambatan. Evaluasi kami adalah akhirnya kita harus melaksanakan sosialisasi secara berulang-ulang. Jadi yang pertama untuk poin sosialisasi adalah kita melaksanakan daily meeting COVID setiap hari dan dilaksanakan setiap pagi, dan kita menghimbau kepada seluruh SPC untuk mengikuti dan melaksanakan himbauan-himbauan yang ada dalam forum itu. Kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan pengisian self assessment kesehatan atau self assessment mandiri, di mana seluruh pekerja dan mitra kerja itu akan mengisi self assessment yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gejala tubuh yang dialami atau kondisi yang mereka jalani di rumah. Apakah mereka sedang demam, batuk pilek, atau kemudian apakah mereka dalam rumah itu ada yang terkena COVID, atau mereka tergolong dalam kontak erat, seperti itu. Jadi kita lebih mudah untuk melaksanakan tracing jika ternyata orang itu memiliki potensi tinggi dari hasil asesmen kesehatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid, Kepala Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebenarnya manfaatnya banyak, Pak. Banyak, itu ibaratnya pemanfaatannya program dengan adanya program COVID ini dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak program COVID, yang dapat BLT, terus yang ibaratnya positif selama isolasi itu masyarakat ada bantuan sembako ya. Alhamdulillah sembako ini dari pemerintahan desa telah menyalurkan ke setiap penerima sembako. Hambatannya sih sebenarnya tidak terlalu gede sih hambatan, cuman mungkin di mata masyarakat begitu kena COVID kemarin tuh apa ya, ada rasa kayak malu
minder, apalagi waktu pertama-pertama ibaratnya masyarakat enggan melapor, walaupun ibaratnya temuan bukan dari petugas tracking yang ada di kecamatan kita. Kadang-kadang mereka berobat di salah satu rumah sakit di Tanjung umpama, pulang mereka positif, kita tahunya dari dinas kesehatan gitu, bukan tahunya dari masyarakat itu gitu. Mereka enggan melapor. Hambatan kita itu keterbukaan masyarakat bahwa mereka itu telah dinyatakan positif itu tidak ada ke kita. Jadi kadang-kadang hambatannya ibaratnya karena mungkin masyarakat beranggapan ya karena penyakit ini boleh dibilang termasuk wabah baru, jadi mereka tuh enggan melapor, ya, malu, takut dihindarin dari tetangga kiri kanan, mungkin itu aja hambatannya. Saran dan evaluasi kita ya kemungkinan alhamdulillah sih jasa pegantungan ini dengan tim yang kita bentuk, dengan adanya posko, dengan adanya percepatan vaksin, kami mengharapkanlah untuk masyarakat yang belum vaksin itu sebenarnya harus bantu kami, ibaratnya bantu kami untuk mendaftarkan diri vaksin. Hambatan kita itu sebenarnya kalau dari segi dari program PPKM ini cuma sekarang program yang paling agak ini untuk vaksinasi masyarakat, karena kita terus terang aja dari laporan dari puskesmas kita itu baru mencapai 96%, tinggal beberapa orang target insya Allah Sabtu ini bisa diselesaikan 100% masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya staf K3 dari PLTU Belitung. Manfaat pengendalian COVID, manfaatnya tentu saja untuk membatasi penularan COVID di PLTU ya khususnya. Untuk hambatannya mungkin terkendala di SDM-nya juga ya. Jadi teman-teman di sini ini awalnya mungkin ada yang kurang pengetahuan ataupun informasi mengenai COVID. Jadi masih ada personil yang belum melaksanakan vaksin. Nah, mereka menganggap kalau vaksin ini tidak dibutuhkan. Jadi ada beberapa juga yang beralasan kalau mereka itu ada penyakit bawaan seperti penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi dan lain-lain. Untuk saran dan evaluasi, kami sebagai bidang K3 di PLTU Belitung, yang mana bidang K3 ini juga merupakan gugus depan COVID. Jadi sebagai sarana kita tetap melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah kita lakukan pada saat masa pandemi ini. Jadi untuk evaluasi yang saya rasa kurang pada saat ini adalah sosialisasi kepada rekan-rekan kerja. Ini sosialisasi untuk pemahamannya aja. Jadi pemahaman yang kita berikan kepada rekan-rekan kerja ini lebih dititik beratkan kepada hal-hal yang mudah dipahami oleh teman-teman sekalian, seperti untuk pemakaian masker ataupun social distancing pada saat bekerja, kemudian untuk melakukan prokes-prokes yang harus dilakukan, apa-apa saja yang harus ditaati pada saat berada di lingkungan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Randy Sukma, staf K3 dari PLTU Suge Belitung. Manfaat dari program pengendalian COVID yang pertama di PLTU Suge Belitung itu untuk mempermudah tracking atau pencarian jika ada yang terkena COVID, dan yang kedua untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu semakin luas di area PLTU Suge Belitung. Untuk hambatan program ini itu bisa dilihat dari individu masing-masing. Mereka masih percaya dengan hoax yang beredar ataupun tidak. Mungkin untuk saran dan evaluasi dari program ini, untuk sarannya program ini mungkin bisa dilanjutkan agar PLTU
warga Belitung aman atau mungkin dari COVID-19. Untuk evaluasi sendiri itu mungkin untuk sanksi bisa ditambahkan dalam program ini yang melanggar